Pernahkah kamu membayangkan, jauh sebelum Indonesia terbentuk, ada seorang raja yang sudah bermimpi menyatukan wilayah-wilayah maritim dari ujung barat hingga timur Nusantara. Namanya Kertanegara. Raja terakhir dari kerajaan Singasari dan seorang visioner yang mencetuskan ide tentang Cakrawala Mandala, sebuah konsep kekuasaan simbolik yang menyebar lewat pengaruh budaya, diplomasi, dan spiritualitas, bukan sekadar penaklukan militer. Kertanegara percaya bahwa kekuasaan sejati tidak harus ditanamkan lewat kekerasan. Ia menggunakan konsep mandala, yakni wilayah-wilayah yang berada dalam lingkaran pengaruh pusat kekuasaan tanpa harus menjadi jajahan mutlak. Dengan armada laut sebagai kekuatan utama, Singasari mulai menebar pengaruh ke berbagai pulau di Nusantara. Bali adalah salah satu wilayah pertama yang menerima pengaruh Kertanegara. Hubungan antara Bali dan Jawa memang sudah terjalin lama, tapi di masa ini statusnya diperkuat secara simbolik sebagai bagian dari cakrawala kekuasaan Singasari. Bakulapura dikenal sebagai pelabuhan penting di Kalimantan, menjadi bagian dari jaringan maritim ini. Diplomasi dengan para kepala suku dan raja kecil di Kalimantan menjadi bagian dari pendekatan Kertanegara, menawarkan perdamaian, perdagangan, dan perlindungan. Di Sulawesi Tenggara, Kerajaan Kecil Butun menjadi simpul pengaruh berikutnya. Di sini, para utusan dari Singasari membawa ajaran Dharma, kitab-kitab, serta kesenian dari Jawa. Kekuasaan tidak dipaksakan, tapi ditanam lewat budaya, ritual, dan aliansi pernikahan. Maluku menjadi incaran penting karena kekayaan rempahnya. Tapi lagi-lagi, yang dibawa bukan tentara, melainkan juru bahasa, pemuka agama, dan perjanjian dagang. Singasari menawarkan stabilitas, dan sebagai balasannya, Maluku masuk ke dalam lingkaran Cakrawala Mandala. Di seberang lautan, di tanah yang kini menjadi Malaysia, Kertanegara juga mengirim ekspedisi ke Pahang. Di sini, misi Singasari bersifat simbolik untuk menunjukkan bahwa pengaruh budaya Jawa telah menyebar sejauh semenanjung Melayu. Semua ekspedisi ini menjadi bagian dari konsep besar Cakrawala Mandala, bukan penjajahan, tapi jejaring pengaruh spiritual dan budaya. Kertanegara tidak sekadar menguasai wilayah, ia membentuk identitas Nusantara yang beragam namun bersatu dalam nilai dan visi. Ketika raja-raja lain sibuk membentengi diri, Kertanegara memilih untuk membuka pelabuhan dan hati. Ia percaya bahwa kekuasaan yang dibangun lewat kepercayaan dan budaya akan lebih abadi dibanding pedang. Dari konsep inilah, kelak akan lahir imperium besar bernama Majapahit. Inilah kisah Cakrawala Mandala, warisan diplomasi maritim yang menanam benih kebangsaan sebelum negeri ini bernama Indonesia. Terima kasih telah menyimak kisah sejarah Nusantara bersama Portal Wisata Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semangat Kertanegara terus hidup.